Halo semuanya, kembali lagi di channel Jel ID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan mereview laptop yang cukup banyak kembarannya. Ini laptop ada di sini, yaitu Asus X555ZE. Penasaran dengan reviewnya seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, kenapa laptop ini gue bilang banyak kembarannya? Sebenarnya kita udah beberapa kali nge-review laptop dengan seri yang sama, cuma beda ujungnya aja. Kita pernah review X555Q, terus X555QA, itu yang 555Q sama Andre, 555QA sama gua. Dan kali ini gua review 555 juga, tapi sebenarnya bukan 555 juga sih, dia X550 sebenarnya. Cuma desainnya tuh mirip-mirip sama 555, X550ZE. Kira-kira apa sih bedanya dari ketiga seri tersebut? Nanti kita bahas. Nah, kita bahas dari si desainnya dulu. Sebenarnya dari ketiga laptop tadi gue sebutin, desainnya tuh sama aja. Kayak gini aja nih yang kalian lihat sekarang. Nah, itu sama aja kayak gini desainnya. Terus bagian palm rest-nya, bagian keyboardnya tuh warnanya abu-abu, belakangnya tuh covernya itu warna hitam. Ukurannya pun juga sama, dia berukuran 15 inci. Material yang digunakan pun juga sama, yaitu material yang plastik di semua bagian sisinya. Cuma dia bagian bawahnya tuh dia nggak glossy, dia lebih ke doff. Terus bagian belakangnya kayak ada pattern yang melingkar-lingkar seperti apa ya? Kayak besi gitu, tapi sini diterapkannya di plastik. Gitu aja sih. Tapi untuk perbedaannya nggak ada bedanya sama sekali. Dan untuk keyboardnya, keyboard dari laptop Asus ini sama juga kayak tiga seri sebelumnya, emang kayak bener-bener sama banget, cuma ganti seri aja. Dia menggunakan keyboard full size yang ada 6 locknya, jadi udah ada 6 locknya di bagian sebelah sininya. Terus untuk feels ngetiknya karena sama aja kayak seri-seri yang lainnya, jadi gue tidak memberikan impresi apa-apa, soalnya bener-bener sama banget. Begitu juga dengan touchpadnya, touchpadnya pun juga menurut gue feelsnya nggak ada bedanya sih dengan seri-seri yang sebelumnya juga. Tombol fisiknya juga nggak dipisah, masih dalam satu touchpad. Terus kalau gue emang nggak suka dengan tombol touchpad yang kayak gini, jadi gue tidak bisa memberikan impresi apa-apa. Tapi ya gitu aja sih laptopnya, kalau nggak ada bedanya kok. Nah, kalau untuk displaynya ini bisa dibilang cukup lega ya, karena dia berukuran 15,6 inci, aspek rasionya 16:9, terus resolusinya 1366x768 pixel. Dan panel yang digunakan, dia menggunakan panel dari LG yang menurut gue bisa menghasilkan warna yang cukup baik di mata. Walaupun warna hitamnya itu kalau lagi lihat konten multimedia, kalau ada bagian-bagian warna hitamnya itu tidak terlalu hitam kalau di mata gue. Itu kayak lebih pudar-pudar, kayak lebih ke abu-abu. Tapi kalau kalian nikmatin buat nonton Netflix, YouTube, dan lain-lainnya, itu nggak terlalu mengganggu kok buat gue. Cuma emang kekurangan dari panel ini, saya bilang apa ya? Panelnya itu TN kayaknya, soalnya dari samping ini masih kelihatan warna hitam. Emang kekurangan dari panel TN itu seperti itu. Dan disinilah perbedaannya dari ketiga laptop tersebut, yaitu berbeda di seri prosesornya aja. Kalau yang kita review ini, dia menggunakan prosesor AMD FX. Kalau yang lainnya pakai AMD seri A. Dan kalau kalian mau nonton dua review laptop yang serinya sama kayak gini, bisa kalian klik yang ada di atas sini, atau kalian klik link ada di description, tapi nontonnya setelah nonton video yang ini. Nah, untuk laptop yang ini dia menggunakan AMD FX 7600P yang merupakan prosesor terkencang di kelasnya. Nah, prosesor ini mempunyai clock base sebesar 2,7 GHz yang bisa dimaksimalkan sampai 3,6 GHz. Makanya itu tadi gue bilang prosesor ini terkencang di kelasnya. Nah, untuk grafiknya, laptop ini dia sudah dual grafik. Jadi laptop ini ada nilai plusnya, yaitu dual grafik. Yang satu integrated AMD Radeon R5, dia mempunyai VRAM sebesar 1 GB. Dan untuk GPU dedicatednya, dia menggunakan AMD Radeon R5 M230 yang sangat membantu kalau kalian mau gunain laptop ini untuk rendering dan bermain game kelas menengah. Karena GPU dedicatednya ini sudah mendukung OpenCL 1.2. Dan untuk RAM-nya, bawaannya dari laptop ini tuh sebesar 4 GB dan dapat di-upgrade sampai 16 GB. Dan gue sangat menyarankan untuk kalian yang punya laptop ini atau mau beli laptop ini yang RAM-nya masih standar 4 GB, minimal di-upgrade sampai ke 8 GB. Karena GPU dari laptop ini itu sangat bergantung pada RAM-nya. Nah, RAM-nya itu kan dia menggunakan tadi 4 GB 1600 MHz. Nah, coba kalian upgrade sampai ke 8 GB karena masih ada satu slot lagi, bisa kalian tambahkan RAM 4 GB dengan kecepatan yang sama. Karena dengan menambah RAM, kinerja dari laptop ini akan semakin membaik dan GPU-nya itu akan bekerja lebih optimal lagi dari sebelumnya. Jadi nilai plus dari laptop ini, udah nyampe nilai plus aja nih ya, cepat banget kayaknya reviewnya. Dari nilai plus dari laptop ini, dia sudah menggunakan 12 core komputer
Jadi itu untuk pemrosesannya lebih cepat. Terus juga udah dia dilengkapi dengan dual graphic integrated sama dedicated GPU. Layarnya yang besar dan lega, dan yang terakhir mendukung operasi yang berbasis OpenCL. Jadi untuk rendering laptop ini udah support banget. Dan kekurangannya dari laptop ini, GPU-nya itu bergantung banget sama RAM. Jadi kalau RAM-nya kecil, GPU-nya tidak bekerja dengan maksimal. Terus juga warna-warna gelap yang ditampilkan di layar ini itu kurang maksimal. Dia lebih ke abu-abu seperti tadi yang udah gue sebutkan. Itu aja sih untuk plus minusnya dari laptop ini. Dan untuk harganya, laptop ini karena serinya mirip-mirip dan beda prosesor doang, jadi gue lihat tuh ada yang harganya sama kayak yang AMD A8, ada yang sama kayak AMD 10, ada yang harganya harga AMD FX. Jadi beda-beda, tapi kalau kalian cari, gue ambil tengah-tengahnya aja, range-nya itu dari sekitar 3,5 juta sampai ke 4,5 jutaan untuk laptop ini. Gue bingung juga sih buat fixin mana yang AMD A8, mana yang A10, mana AMD FX, soalnya harganya itu mirip-mirip banget. Dan harga ini bisa berubah sesuai dengan waktunya. Kalau kalian nonton video ini di bulan November atau di bulan Desember, harganya mungkin masih mirip-mirip. Tapi kalau kalian nonton di 2027, harganya udah beda banget. Jadi kalau lihat harga entar 2027, jangan bilang mana bang harga 3, juta. Enggak. Nontonnya kapan? 2021, bukan 2027, oke? Dan mungkin sekian aja untuk review laptop AMD FX ini. Cepet banget kayaknya review kali ini ya. Review singkat aja karena gue bingung ngebahasnya apa, soalnya mirip-mirip banget dari yang lain-lainnya, performa dan lain-lain, cuma beda prosesornya aja. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau nggak suka, dislike aja. Yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Stay safe and goodbye. Bye-bye.